wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariq. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi ka'annahum la ya'lamun. Enggak, wihan deui sareng teh salapan. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima
lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walaqad dan sungguh anzalna kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin ayat-ayat bayinat yang jelas wa ma yakfuru dan tidak kafir biha terhadap ayat-ayat tersebut illal fasiqun kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama dan apakah setiap kali ahadu mereka membuat janji ahdan satu janji nabadahu melemparkannya fariqun sebagian minhum dari mereka melemparkannya merusaknya bahkan aktsaruhum kebanyakan mereka la yu'minun tidak beriman. Walamma dan ketika ja'ahum datang kepada mereka rasulun seorang rasul yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah dari sisi Allah, jelas nih rasul itu dari Allah, musaddiqun yang menguatkan membenarkan lima ma'hum apa yang ada bersama mereka yaitu Torah, Injil. Nabadha melemparkan fariqun sekelompok minal ladzina di antara orang-orang yang utul kitab telah diberi kitab yaitu orang Yahudi dan Kristen. Kitab Allah, kitab Allah tersebut wara'a zuhurihim ke belakang punggung-punggung mereka ka'annahum seolah-olah mereka la ya'lamun tidak mengetahui. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang Yahudi, orang Kristen itu memang tabiatnya saja yang buruk, melanggar janji. Janjinya sebagaimana sudah sering kita bahas adalah syariat Allah yang Allah turunkan kepada Yahudi dan Kristen dan mewujud dalam kitab Torah dan kitab Injil. Jadi kalau mereka menyebutkan sebagai ahli kitab, punya keistimewaan bahwa kami punya kitab dari Allah, Torah, Injil, maka ayat ini justru membuka kedok palsu mereka bahwa betul kitab itu diturunkan, mereka pun berhak menyandang gelar alladzina utul kitab, tapi kenyataannya kitab itu mereka lemparkan ke belakang. Apa maksud lemparkan ke belakang? Tidak dibaca, tidak difahami, dan tidak diamalkan. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu.
bahwa perbuatan tersebut itu adalah dosa. Tentu ini intinya adalah pengajaran buat umat Islam. Umat Islam juga diberi kitab, jangan mengulangi kesalahan fatal dari orang Yahudi dan Kristen sebagaimana disinggung oleh Allah dalam surat Al-Hadid, wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan seperti ahli kitab, ada jarak yang jauh menimpa mereka dengan kitabnya, udah 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, maka kemudian keraslah hati mereka. Karena apa? Karena jarak yang lama itu membuat mereka juga jadi jaga jarak. Orang Islam yang mereka diberi kitab tapi Al-Quran teh di belakang punggung saja, dibaca tidak, dikaji tidak, apalagi diamalkan, itu pasti faqasat qulubuhum, keras hatinya, wa katsirum minhum fasiqun, bahkan mayoritasnya jadi orang-orang fasik. Hari ini kita rasakan sendiri, umat Islam banyak yang mayoritasnya adalah fasik. Kenapa? Karena tidak membaca Quran, karena tidak memahami Quran. Apalagi di kalangan para pengusaha, para penguasa, maulid, rajaban, Ramadan, taraweh, hanya sebatas ritual formal. Tapi itu Al-Quran gak dikaji. Pancasila dibedah, mau dibikin tafsir lagi. UUD 45 diurai, amandemen 1, 2, 3, 4. Ada tafsirnya lagi, undang-undang ada penjelasan lagi. Jara rago bab ngejelaskan undang-undang Pancasila, tapi tafsir Al-Quran mereka tidak tahu, akibatnya sekuler. Itu sekularisme itu wujud, wa katsirum minhum fasikun. Jangan jauh-jauh ya, di kita ongko ngaku orang Islam tapi istri-istrinya tidak berjilbab. Kalaupun berjilbab, jilbabnya tidak syar'i. Ka'annahum la ya'lamun, jiga nu teu nyaho jilbab teh wajib. Karakter Yahudi udah banyak di umat Islam. Apalagi syariat-syariat lainnya, jangan jauh-jauh. Syariat rumah tangga, ya, syariat yang lainnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan maksud ayatim bayyinat yaitu alamatin wadihatin dalatin ala nubuwatik, ayat-ayat ciri-ciri yang jelas tentang kenabian engkau, kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang Yahudi menolak bukan karena Quran tidak jelas. Sampai hari ini juga demikian. Dalam diskursus studi agama, dalam diskursus studi Islam, kalau ada pengingkaran, kalau ada penolakan terhadap Al-Quran, itu bukan salah Al-Quran. Al-Quran itu sudah terlalu jelas dari dulu. Banyak yang menghantam, banyak yang menyerang. Faktanya Al-Quran tetap saja utuh, tidak kemudian berkurang derajatnya, berkurang tafsirnya, berkurang keilmuannya, selalu saja ada yang baru. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul ayatim bayyinat. Berapa ribu tafsir, bahkan juta tafsir, dan sampai hari ini nggak berhenti terus, menunjukkan berarti jelas. Kalaupun kemudian ada banyak orang Yahudi
atau bahkan orang Islamnya sendiri yang tidak mengamalkan Al-Quran bukan karena tidak jelas ayatnya, itu mah karena kafir hatinya. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan itu akibat sekelompok dari Yahudi. Siapa sekelompok dari Yahudi ini? Yang disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Jarir, man khofaya ulumil yahud wa akhbarihim wa akhbari awailihim min bani Israil illa ahbaruhum wa ulama'uhum wa maharrafa awailuhum. Intinya apa? Ulama-ulamanya, rabi-rabinya, pendeta-pendetanya, paus naon deui hanapeun paus teh nah nu karar itulah pastor, pendeta, dan terutama generasi awal. Kan kemarin juga dibahas ya di ayat-ayat sebelumnya, mayoritasnya ada orang Yahudi, orang Kristen tuh sama dan umat Islam hari ini. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab, generasi bodoh yang tidak ngerti kitab. Bagaimana pendetanya saja, bagaimana paus, pasturnya saja ya. Dan ketika kemudian akhlak paus dan pasturnya menyembunyikan ya, nabadhahu fariqum minhum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, jadilah penyebab kemudian rusaknya umat Yahudi dan Kristen. Dan itu alhamdulillah tidak dialami oleh umat Islam. Generasi awal umat Islam, istilahnya as-salafus sholih, para sahabat, para tabi'in, menjaga bukan hanya Quran bahkan dengan hadis. Para ulama umat Islam dijamin oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Apakah di Yahudi, di Kristen enggak ada ulama-ulama yang lulus? Ada. Di surat Al-Imran juga disebut laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada, cuma mereka sangat sedikit sehingga tidak terhitung. Kan dihitungnya mayoritas. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul its. Ada mereka para rabbani, para ahbar, tapi karena sedikit dan mereka nggak punya kekuatan untuk mengubah umat, inilah menyebabkan kemudian Yahudi dan Kristen gagal jadi umat Nabi. Itu yang diamanahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk ayat-ayat semacam ini mengamanatkan secara khusus kita jangan kemudian menjadi generasi gagal seperti Yahudi dan Kristen. Bagi bapak-bapak ikhwatu iman yang bukan ulama, tugasnya adalah tetap membaca kitab, mengkaji kitab, mengamalkannya. Mengkajinya kan karya ulamanya sudah banyak, beda dengan Injil, nggak ada tafsirnya. Hadisnya juga nggak ada dari Nabi Isa, boro-boro hadis kitab nawage udah rusak. Kalau kita insya Allah hadisnya ada, tafsirnya ada, ini jelas. Maka jangan jadi alasan saya nggak tahu. Ya harus tahu karena banyak ya, karya-karyanya tinggal beli, tinggal baca. Ustadz-ustadz juga banyak. Dan bagi kalangan ulamanya khusus, kalangan asatidahnya, ustadz-ustadznya juga ini jadi pelajaran. Jangan sampai nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah, melemparkan kitab ke belakang. Dan di surat Al-Maidah itu di ayat kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, Nabi menjelaskan penyebab ulama Yahudi rusak itu karena yu'akiluhum, para penguasanya mengajak makan bareng dengan mereka. Sesudah diajak makan bareng, maka kemudian lidahnya jadi keluh.
ya, lidahnya jadi cadel, tidak berani lagi amar ma'ruf nahi munkar. Dan kesananya kemudian berani menempatkan Al-Quran di belakang. Dalam konteks hari ini, gara-gara dekat dengan penguasa, maka Quran dan Sunnah jadi kalah oleh Pancasila. Ya. Atau dalam diskursus studi agama, gara-gara dekat dengan para pengusaha, sumber-sumber beasiswa studi, maka kemudian Quran dan Sunnah disimpan di belakang, kalah dengan Islamic Studies, ya, metodologi studi Islam yang dikembangkan di perguruan tinggi barat. Nah, itu wujud-wujud, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari akhlak-akhlak buruk orang Yahudi dalam memperlakukan kitab mereka. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.